Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul, tinggal di institusi kami di Makassar. Kebetulan hari ini dapat job lagi di daerah Samata Goa bersama rekan saya dan tim saya. Kebetulan beliau yang berada di samping saya ini, beliau namanya Denaba, selaku operator dari mobil Combine Bimo 102. Perkenalkan, nama saya Badarudin, saya tinggal di Goa dan saya ikut di kelompok tani dari Makassar. Jadi kelompok tani kami dari Makassar namanya kelompok tani Slebes yang beralamatkan di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalandre, Kota Makassar. Jadi awal mulanya alat Combine kelompok tani ini keluar di tahun 2021. Jadi awal keluar mobil itu dioperasikan langsung di kelompok tani kami di Makassar. Alhamdulillah pada saat itu ketemu dengan beliau selaku bisa bawa mobil Combine. Akhirnya kami dan beberapa anggota kelompok tani belajar dari beliau untuk cara pengoperasian, cara maintenance. Dan alhamdulillah berkat beliau juga kita dapat lokasi di sini untuk mengolah pertanian di sini, dan alhamdulillah hasilnya ya alhamdulillah sah. Jadi mesin Combine Bimo 102 ini pembagian dari pemerintah Indonesia, khususnya di Dinas Pertanian, yang alhamdulillah waktu itu kita dipercayakan untuk mendapatkan satu unit untuk mengelola mobil Combine ini, dan alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun sampai saat ini. Jadi selama pengoperasiannya juga di sini, alhamdulillah secara tidak langsung di Samata ini kita selalu dipanggil ke sini setiap panen. Ini bahan bakarnya apa? Solar. Jadi kalau proses pembagian hasil mungkin ya kita bagi rata lah untuk semua anggota supaya tidak ada tidak ada rasa iri lah, kan kita sama-sama bekerja apa semua ya. Kita dapat. Jadi untuk pembagian hasil panen padi itu tergantung dari kesepakatan dari petani yang akan kita olah lahannya. Kadang ada yang 9 keluar 1, dalam artian 9 keluar 1 itu ketika sudah dapat kelipatan karung 9, yang punya lahan dapat 8, kita dapat 1, dan berlaku kelipatan. Sementara ada 5-6 ya, ada 6 orang sementara. Itu pun tergantung dari anggota. Kalau seumpama anggota, ada beberapa anggota termasuk saya yang punya pekerjaan di luar sana, jadi ketika nggak ada kerjaan di luar sana atau lagi off, ikut lagi di kelompok tani, ikut lagi di mobil Combine. Selain saya ikut bergabung di sini, tadi alat apa kesibukan? Kalau kesibukan saya di luar itu sebagai seorang kurir di salah satu aplikasi belanja online yang ada di Indonesia. Jadi ketika saya tidak lagi bekerja atau sementara off, ikut kalau off ya ikut di sini mobil Combine. Bagaimana Pak tanggapan masyarakat ini awal datangnya ini alat? Jadi kalau boleh sedikit cerita ya, tanggapan awal waktu ada alat seperti ini pemanen padi luar biasa Pak. Saya masih dapati dulu waktu zaman saya masih
masih sekolah kalau tidak salah ya, waktu di ini di Bontoa itu dekat rumah di lahan sawah sana yang dikerja. Itu kan dulu kita masih proses pemanen padi itu masih proses tradisional ya, yang alami, yang pakai arit itu, pakai apa, sabit, kita potong padi pakai itu. Semenjak datang mobil combine ini, alhamdulillah petani juga sudah apa namanya ya, merasa sangat terbantu dalam proses panen padi. Yang tadinya mungkin taruhlah satu lahan itu kalau kita pakai secara tradisional atau manual itu mungkin makan beberapa hari, tapi ketika adanya alat seperti alat combine pemanen padi itu bisa selesai dalam hitungan jam atau bahkan hitungan menit. Kalau 1 hektar itu bisa berapa lama? Kalau 1 hektar itu sebenarnya tergantung dari kondisi lahan itu sendiri, Pak. Kadang kalau 1 hektar ya kalau kondisinya lahannya kering, istilahnya tidak berlumpur, itu ya palingan 45 menit sampai 1 jam lah ya, 1 hektar. Tapi ketika lahan yang diolah itu dalam keadaan lumpurnya dalam, itu bisa ini apa namanya, memakan waktu juga itu, Pak. Karena kan apa namanya, laju mobil juga agak terhambat kalau lumpurnya dalam. Tapi masyarakat, Pak, bagaimana dengan datangnya ini alat? Masyarakat yang sebelumnya bisa dapat penghasilan panen manual, bagaimana tanggapannya mereka? Sebenarnya yang kalau tanggapannya mereka sebenarnya ada yang merasa ya, istilahnya pekerjaan yang tadinya pekerjaan memanen padi jadi hilang. Tapi yang bagi yang punya lahan juga merasa terbantu sekali karena prosesnya lebih cepat. Nah, yang tadinya mungkin waktu masih secara tradisional mungkin makan beberapa hari, ini hitungan jam sudah selesai. Berarti dampak positifnya lebih banyak. Iya, dampak positifnya lebih banyak. Terus ini, Pak, alat seperti ini dia bisanya ini di medan bagaimana? Jadi kalau alat seperti ini bisanya di medan berlumpur bisa, di medan yang kering seperti ini juga lebih bagus lagi. Nah, jadi istilahnya kalau dia di medan yang istilahnya yang sudah kering kayak gini padinya, lahannya, pertama yang lebih bagus itu dia konsumsi bahan bakar itu agak irit, lebih irit ketimbang yang lokasi atau lahan yang punya kontur tanah yang berlumpur dalam, itu lebih boros di situ bahan bakarnya. Terus kemudian kalau berlumpur itu yang beresiko juga di spare partnya macam apa namanya, roller yang dibawa ban itu, yang laharnya apa semua lebih cepat kalah sebenarnya. Jadi ketika mobil itu tenggelam, nggak bisa ngapa-ngapain, mentok di lumpur itu ya. Jadi kita gali parit sekitarnya, terus kita kuras airnya, kita kasih masuk kayu di bawah bannya itu, kayu besar, supaya dia ada landasannya untuk naik dari tempat dia tenggelam. Jadi ini, Pak, kalau dalam setahun, dalam satu musim, dalam satu musim itu bisa mendapat hasil itu berapa ton, Pak, hasilnya? Kalau ton ya lumayan banyak juga, Pak, karena kalau sekitar sini saja biasa itu ada sekitaran 5.000-an karung di sini, Pak. Kalau sekitaran sini sekali panennya di sini. Untuk pembagian hasil yang kita dapat, pembagian hasilnya ya dari itu yang tadi sistem pembagian itu yang kita jual itu. Nah, nantilah itu kita bagi-bagi untuk gaji ini karyawan yang ikut di apa namanya, di mobil combine. Terus kita juga sisipkan uang untuk biaya maintenance, pembelian spare part apa itu semua. Kalau dalam satu kali musim panen
kalau dirupiahkan berapa yang kita dapat? Kalau secara keseluruhan ini, Secara keseluruhan, belum yang dibagi. kalau secara garis besarnya, ya sebenarnya semua tergantung dari harga gabah sebenarnya sih Pak. Kalau harga gabahnya ya lumayan tinggi, alhamdulillah juga kisaran di atas 60-50-an ya. Sedikit, iya 50-60-an. Itu dibagi dengan jumlah 7 orang. Itu secara garis besarnya, dan maksudnya secara hitungan kasarnya itu pun belum dibagi ke pengeluaran bensin, solar, karung, pembelian spare part kalau seumpama lagi kerja mobil ada kerusakan, terus biaya pengurus yang ngurus kita ke lokasi ini. Jadi setiap lahan yang kita garap setiap musim itu ada pengurusnya. Ada. Ya. Itu prosesnya kita dapat lahan seperti ini Pak, bagaimana ceritanya? Jadi awal mulanya dapat lahan di sini itu berkat beliau. Beliau punya beberapa kenalan di sini. Jadi beliau yang memperkenalkan kami ke warga sekitar bahwa saya punya kelompok tani dari Makassar, punya mobil combine, cuman yang terkendala masalah ini untuk lahan yang mau diolah itu tidak ada. Karena kalau lahan yang di tempat kelompok tani kami itu panennya cuma sekali setahun, tidak 2 kali, kan kalau di sini bisa 2-3 kali. Alhamdulillah berkat beliau kita sudah beberapa tahun di sini kerja. Jadi berarti ini alat Pak, alat dari Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian. Ini alat harganya berapa kalau kita? Kalau di harga pasarannya ini sekitaran 400 sampai 500 juta kalau nggak salah ya. 500 juta. Ya, jadi khusus di mobil combine kami ketika ada kerusakan, alhamdulillah tidak pernah panggil mekanik dari luar, langsung beliau yang tangani. Kalau untuk digunakan di luar Samata sebenarnya bisa, cuman kita juga nggak enak juga kalau seumpama sudah terbiasa di sini, ketika kami dipanggil ketika kami taruhlah ceritanya kita keluar kerja, tiba-tiba keluarga atau teman di sini nelpon bahwa ini padi sudah ready di Samata, kapan mobilnya dikirim di sini? Karena kalau nggak ke sini nggak enak juga karena sudah terbiasa di sini Pak. Jadi saya sangat berterima kasih ke Kementerian Pertanian telah memberikan kami bantuan berupa mobil alat combine pemanen padi merek Bimo 102, dan alhamdulillah berkat adanya alat ini beberapa atau bahkan yang ikut di mobil ini mobil combine, alhamdulillah perekonomiannya bisa terbantu. Yang tadinya mungkin pekerjaan cuma itu ya biasa-biasa saja, alhamdulillah ikut di mobil ini bisa penghasilannya bisa melebihi dari yang penghasilan sebelumnya. Kalau harapan saya mudah-mudahan pertanian Indonesia bisa lebih maju dengan menghadirkan inovasi-inovasi yang terbaru khususnya untuk para petani. Contohnya mungkin ya di alat combine yang mungkin sekarang yang ada bisa lebih modern lagi lah ceritanya. Kalau dari ini alat Pak, menurut kita apa kekurangannya? Kalau yang seperti itu ya memang mungkin yang namanya alat itu Pak,
Kalau mungkin masih baru, oke lah. Pada saat melakukan operasi melakukan pada saat melakukan panen di lokasi. Tapi yang namanya alat itu punya waktu, istilahnya punya daya tahan sampai kapan, berapa tahun dipakai, baru biasa ada kayak celah kerusakannya sebagaimana seperti yang Bapak tadi bilang, kadang ada mobil yang buang-buang padi. Makanya dari itu Pak, dari kelompok tani kami Pak, ketika selesai panen di satu lokasi, kita selalu melakukan maintenance Pak. Jadi ketika kita sudah tidak beroperasi lagi, kita simpan mobil, kita lakukan maintenance, melakukan pengecekan semua. Di mana ada kerusakan di situ kita perbaiki, di mana ada alat yang rusak atau perlu diganti, kita ganti. Jadi ketika mau panen berikutnya, ini mobil sudah ready untuk beroperasi Pak. Kalau urusan mekanik mobil Bimo ini yang tahu seluk beluknya ini mesinnya Bimo, beliau. Kalau ini yang bermasalah, yang rusak, ini yang perlu diganti. Ini yang buang-buang padi, ini perlu setel, ini yang perlu diganti. Ini yang bunyi kasar, ada bunyi cik-cik atau apa, dia yang tahu, beliau. Jadi sedikit saran buat teman-teman yang ada di luar sana, khususnya bagi yang menggunakan alat mobil combine Bimo, bisa sharing-sharing kalau seumpama ada kendala di lapangan. Karena kebetulan yang di samping saya, beliau ini selama mobil kami beroperasi, ketika ada kerusakan, alhamdulillah pernah panggil mekanik dari luar, alhamdulillah selalu beliau yang kerjakan. Karena mungkin basicnya beliau adalah seorang mekanik, jadi sudah paham lah kalau seumpama mobil Bimo ini ada sedikit gangguan atau sedikit masalah, ini yang perlu diganti, ini yang perlu diperbaiki. Jadi mungkin bisa di kontak beliau, nomor HP beliau 0812 60 67 29 19 atas nama Denaba, selaku operator mobil combine Bimo 102 kelompok tani yang merangkap juga selaku kepala mekaniknya. Jadi mungkin harapan saya kepada petani-petani yang ada di Indonesia, jangan pantang menyerah, tetap semangat. Semoga pertanian yang kita jalani saat ini semoga bisa bertambah maju lagi. Dan harapan saya mungkin untuk pemerintah, semoga perhatiannya kepada para petani di seluruh Indonesia bisa ditingkatkan lagi. Contohnya mungkin ya dari pengadaan pupuk, karena biasanya kalau di petani kasihan ketika menanam padi sudah waktunya pemakaian pupuk, agak nyari pupuknya agak susah, ataupun kalau ada barangnya mungkin harganya agak kemahalan.